Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FSA, kembali lagi bersama saya dalam acara podcast FSA. Pada siang kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang beliau ini balance di bidang tertentu. Siapa lagi beliau kalau bukan Bapak Marli Chandra, LLB Hans MCL. Beliau ini sebagai Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Marli, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan ngobrol bareng mengenai kasus yang sekarang ini sedang marak terjadi Bapak, di kalangan remaja, anak-anak maupun dewasa. Kasus yang akan kita bahas kali ini yakni mengenai kekerasan seksual. Untuk yang pertama kali saya akan menanyakan yakni, menurut Bapak, mengapa kasus kekerasan seksual ini lebih sering terjadi pada kalangan remaja, khususnya sebagai kita mahasiswa? Saya, gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana? Oke, langsung saja. Ini tidak lepas dari misalnya gaya hidup, rutinitas, dan lifestyle dan sebagainya ya. Itu juga menentukan kerentanan itu sendiri. Misalnya pada remaja yang misalnya gaya hidupnya atau amanannya yang masih ingin kebebasan atau sebagai mencari jati diri, otomatis juga itu juga menentukan kerentanan. Jadi semakin di luar kontrol orang tua, kontrol masyarakat, maka kerentanan itu juga semakin besar. Tergantung juga lingkungan juga membentuk. Ya, itu masalah kerentanan itu. Misalnya aktivitas pada malam hari, itu juga kerentanannya melebihi kerentanan yang terjadi apabila sebuah aktivitas dilakukan pada siang hari. Kemudian tempat sepi. Apakah pergaulan juga mempengaruhi hal tersebut, Bapak? Ya pasti, pergaulan pasti juga akses ke media sosial apa sebagainya. Gitu juga soal nilai norma itu juga mempengaruhi bagaimana norma itu dipahami oleh generasi muda. Iya. Lalu, apakah yang akan saya bahas sekarang ini pada Fakultas Syariah Hukum ini ataupun pada fakultas yang lain jelas sudah terdapat edukasi tertentu mengenai pencegahan kasus kekerasan seksual. Lalu bagaimana Bapak pada FSA ini? Apakah sudah ada himbauan yang dikhususkan bagi para mahasiswa, para dosen ataupun pegawai lainnya? Apakah sudah terlaksana Bapak? Ya pasti sudah ya, misalnya ada di KKPA, Bapak dan begitu beberapa turunan lainnya yang mewajibkan setiap situ ada satgasnya sendiri, dan sebab itu juga ada satgasnya. Pertama di Sunan Surabaya itu ada satgas universitas, di setiap itu juga ada satgasnya. Dan itulah saya juga salah satu anggota di satgas. Cuman masalahnya begini, ini kan permasalahan sosial. Iya. Tidak bisa diselesaikan hanya dalam bentuk reaksi. Lalu? Maka di sini harus ada edukasi. Maka ada beberapa pendekatan sebenarnya. Misalnya pendekatan preemptif. Preemptif ini berarti berkaitan dengan apa? Penguatan pemahaman. Misalnya pemahaman terkait dengan batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Batasan, kalau dalam Islam berarti ada aurat sampai sebagai. Iya Bapak. Itu batasan-batasan itu harus menjadi sebuah bentuk kesadaran. Baru nanti dalam tahap kedua ada dalam bentuk pendekatan preventif. Iya. Pendekatan preventif ini berarti apa? Mencegah terjadinya kekerasan seksual berdasarkan kebijakan yang ada. Misalnya apa? Ada bentuk kontrol, yaitu penggunaan CCTV di tempat-tempat tertentu. Ada menambah penerangan di tempat gelap yang kemungkinan terjadi atau dapat terjadi kekerasan seksual di situ. Iya. Atau juga terkait dengan penguatan kontrol oleh tiap-tiap dan kegiatan mahasiswa. Iya. Itu ada salah satu bentuk preventif. Baru nanti yang ketiga nih,
pendekatan punitif. Ini berkaitan dengan apa? Orang pelaku itu apa sanksinya? Jadi ada catatan tersendiri Pak ya, Ada. ketentuan sendiri. Ada. Dan ini harus jelas juga apakah yang ringan, bentuk ringannya apa kekerasan seksualnya. Karena di beberapa aturan itu ada sampai belasan bentuk kekerasan seksual di situ. Yang saya katakan itu sebagai kekerasan seksual dalam arti sosial ya, bukan dalam arti pidana. Iya. Kemudian baru terakhir aspek kuratifnya, pendekatan kuratif. Kalau jadi korban itu apa yang dilakukan, yang diberikan kepada korban? Perlindungan apa? Apakah misalnya perlindungan terkait dengan informasi diri? Iya. Itu bisa diumumkan atau tidak? Siapa yang berhak tahu? Iya. Begitu juga terkait dengan pendampingan dan sebagainya. Perlu kita ketahui di sini bahwasanya apa yang namanya korban itu seringkali menderita di antaranya 4 hal ini. Ada penderitaan dalam bentuk psikis atau mental itu. Iya. Kemudian ada bentuk fisik. Iya, Bapak. Kemudian juga ada dalam bentuk materi. Ya, walaupun secara tidak langsung ini, misalnya dia menderita bentuk pendampingan, dia keluarkan biaya juga. Iya, Bapak. Oke. Dan yang terakhir apa? Kemampuan dia untuk berkembang, hak untuk berkembang ini terhambat karena dia menjadi korban. Iya, Bapak. Dan ini kampus atau institusi yang berkaitan dengan perlindungan, seharusnya memberikan Penanganan tersendiri. penanganan tersendiri, fokus tersendiri dalam Lalu jika di FSA ini terjadi seperti itu, himbauan bagi para korban, kan biasanya korban itu yang disebutkan Bapak tadi mengalami 4 hal tersendiri. Entah itu mentalnya terganggu, psikisnya, ataupun tekanan dari para pelaku untuk tidak melapor. Bagaimana untuk menangani hal tersebut, Bapak? Pertama begini, harus berani speak up. Speak up itu bagaimana kita memberanikan diri untuk bicara Iya. tanpa ada rasa takut untuk mendapatkan stigma. Stigma ini salah ya. Ini kan Iya. korban seringkali di masyarakat itu mendapatkan stigma. Ini berbeda dengan bentuk tidak pidana lain yang seperti pencurian. Korban kan berani secara bebas dia mengatakan saya korban pencurian, saya korban perampokan, karena tidak ada takut stigma itu. Tapi dalam kasus kekerasan seksual itu stigma itu ada, ya, yang pastinya salah yang menisbatkan atau menetapkan stigma itu kepada korban. Iya, Bapak. Maka ada atau tidak stigma itu terjadi atau tidak, korban harus berani untuk bicara. Apakah ke orang terdekatnya, kemudian bersama-sama kalau di FSH ke Satgas, ke saya misal, ada juga ke Bu Elva sendiri, Iya. ada juga Pak Muwahid dan sebagainya. Silahkan, yang penting berani speak up dulu. Dan kami berkomitmen itu apapun bentuk kasusnya akan kami dampingi, karena itu juga bentuk perlindungan ya kepada mereka yang berada dalam struktur yang paling bawah. Iya. Di kampus itu sebetulnya ada rektor, kemudian ada pimpinan, ada dekan, ada kaprodi dan sebagainya, dan masih pada tatanan paling bawah. Mas. Dan itu rentan gitu loh. Iya. Kalau tidak ambilkan pendidikan khusus. Tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa bisa lapor kepada Ibu Elva ataupun bagian satgas lainnya. Tapi Pak, kalau yang saya tinjau, jika itu pun terjadi, itu tidak akan lapor kepada peninggi-peninggi terlebih dahulu. Tadi kan sempat Bapak membahas mengenai lapor kepada teman terdekat. Bagaimana jika teman terdekatnya itu tidak memiliki kewenangan tersendiri? Bagaimana Bapak? Pasti begini, yang namanya di kampus ya, bentuk cerita itu merupakan bentuk ini juga, suatu bentuk mengeluarkan apa yang ada di tekanan dirasakan itu ya, sehingga nanti diharapkan dari sini nanti untuk melapor ke Satgas. Dari Satgas ini baru ada laporan secara lisan dan tertulis. Karena tertulis ini penting untuk ada pembuktian bahwasanya ini loh ada terjadi kasusnya di sini. Begitu juga nanti ada pemanggilan terkait dengan pelaku untuk klarifikasi apa betul atau tidak dan sebagainya. Ya. Baru nanti setelah itu baru kami memberikan rekomendasi kepada pimpinan.
Jadi bukan apa langsung pimpinan yang itu, bukan, Satgas dulu yang menelaah apakah betul-betul jadi kasus. Karena gini, yang namanya kekerasan seksual itu bentuk perbuatan tuh banyak. Iya, Pak. Ya, Tidak. ini jadi masalah tuh di sini. Misalnya verbal, dan verbal sini kan subjektif gitu loh. Iya. Misalnya ini ketika ada bentuk, kan mahasiswa kan nggak bisa juga kita atur cara pemakaiannya kan, karena ada juga pakaian itu yang melihatkan auratnya. Iya, iya. Ada seperti statement dosen yang mengatakan ini kamu mau kampus belajar atau mau jadi prostitut, ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah ini bentuk kekerasan seksual? Iya juga ya, Pak. Nah, ini kan jadi perdebatan gitu loh. Apa betul dia bentuk penghinaan atau sebuah kritikan? Iya. Terkadang kan kekerasan seksual kan tidak hanya dari perilaku saja atau sentuhan, Pak ya. Iya. Ini kan bentuk tadi verbal tuh, tapi kan itu bukan ditujukan untuk kekerasan seksual, tapi sebuah kritik cara berpakaian. Tapi mereka yang menangkap itu Menangkapnya ya sebagai kekerasan seksual. Padahal itu bukan. Iya, ya, Saya Pak. bisa katakan apa itu bukan bentuk ada orang seksual, tapi sebuah kritik di situ. Iya, Pak. Iya. Karena pakaian untuk misalnya ke mall, itu kan mempunyai pakaiannya sendiri dibandingkan ke kampus gitu loh. Iya, ya, Pak. Ya, ini menjadi kritik juga. Apakah mungkin salah? Mungkin iya dalam penggunaan kata prostitut, Ya. ya. Tapi kan bukan bentuk sebuah kekerasan seksual gitu loh. Hanya sebuah percakapan Kapan mungkin yang penggunaan katanya yang Ya. mungkin vulgar. Iya, 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 masuk juga, Pak. Lalu bagaimana jika hal tersebut atau kasus ini tadi yang hanya sebatas kritik dilaporkan kepada Satgas? Bagaimana cara Maka di situ mengatasi, Pak? Satgas harus menelaah, memahamkan bahwa ini betul ada kekerasan seksual atau tidak. Justru begini, ada juga kata-kata juga Bagaimana? seperti begini, kamu cantik, sayang kamu tidak bisa menjadi istri saya. Ini tidak menyakitkan, Iya. tapi ada kemungkinan ini bentuk kekerasan seksual. Iya juga, Pak ya, iya. Nah itu kan subjektivitas Satgas nilai itu, apakah ada kekerasan seksual atau tidak. Iya, Pak. Iya. Jadi untuk menangani itu kan itu hanya sebuah kritikan. Apakah si pelaku juga didudukan untuk diinterview? Ya pasti, pasti di situ nanti. Gini, ada yang maka di situ tugas Satgas untuk mau klarifikasi apakah betul ini masuk pada kategori kekerasan seksual atau tidak. Ya, dan pastinya antara pelaku dan korban itu tapi tafsirannya masing-masing. Iya, Pak. Itu nanti tugas Satgas yang mendudukan untuk mendapatkan klarifikasi sebagai maka harus tertulis di situ. Dan pastinya ya ini juga tantangan tersendiri. Ada subjektivitas penilaian yang diberikan kepada Satgas, dan Satgas juga diminta untuk tetap menjaga independensinya. Dia harus kalau misalnya salah ya salah gitu loh. Iya, iya. Cuman mungkin gini cara penyampaiannya ini juga harus ini pelaku ya, selagi dia normal lah, kalau tidak perempuan dia ada kemungkinan menjadi pelaku atau menjadi korban. Iya. Ya, maka cara bisa menyampaikan ke pelaku ini juga mempunyai caranya sendiri. Ya, apakah itu punya mahasiswa, tendik, ataupun dosen, itu kan mempunyai cara komunikasinya sendiri. Iya. Dan cara penanggulangan juga berbeda-beda. Iya. Lalu umpama, Pak, adakah pintu lain selain kepada Bu Elva, teman, ataupun juga Satgas secara langsung untuk kita melaporkan? Pintu lain seperti ada organisasi tersendiri untuk menghimbau kekerasan seksual tersebut, begitu Bapak? Ya pastinya begitu, itu tanggung jawab bersama ya. Tanggung jawab bersama untuk minimalisir terjadi kasus-kasus kekerasan seksual. Iya. Cuman memang secara strukturnya nanti pasti larinya ke Satgas juga. Iya, iya. Sebagai bentuk ini ya struktur penanganannya ya. Tapi untuk bagaimana cara minimalisir itu tanggung jawab bersama. Karena gini, Satgas itu bentuk reaksinya saja. Kami tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada laporan. Iya, iya. Betul. Dan kami juga Satgas itu bukan penjaga moral. Tidak. Karena penjagaan moral itu tanggung jawab bersama.
Iya, untuk Dan juga. sama gitu orang mahasiswa atau misalnya di DEMA, SEMA itu Iya. satuan tuh ada tanggung jawab bersama di situ. Begitu juga di dosen juga ada. Maka ada kan kode etik bagi dosen, kode etik bagi teknik, ada kode etik bagi Iya. mahasiswa. Itu kan sama. Iya, Pak. Apakah di Fakultas FSA ini sudah menerapkan budaya untuk penghentian atau menangani kasus-kasus tersebut, Bapak? Menurut saya pasti sudah ya. Ya, Apa yang saya sudah lakukan. Walaupun itu belum maksimal. Contoh misalnya di prodi saya sendiri sering saya setiap ada mata kuliah SEO secara tidak langsung memberi kesadaran untuk apa terkait dengan pergaulan, terkait dengan batasan-batasan dalam bergaul, efek pacaran misalnya. Iya. Nah, itu sudah saya sampaikan. Tapi kan enggak, saya hanya mengajar di prodi tertentu saja. Begitu juga ketika di ruang terbuka misalnya kemarin di PBAK itu sudah saya sampaikan juga. Iya, Kode etik, ada kekerasan seksual secara menyeluruh ke mahasiswa. Memang itu nggak maksimal. Karena apa? Yang namanya kekerasan seksual ini kan masalah masyarakat. Kesadaran. Selagi dia tidak menjadi sebuah kebiasaan, maka kemungkinan terjadinya hal yang itu dapat terjadi gitu loh. Iya. Biasanya siapa? Kebiasaan untuk tidak melakukan yang buruk. Tapi berarti secara tidak langsung budaya ini itu sudah diterapkan, Bapak, ya, untuk menghimbau bagi para mahasiswa agar tidak sampai terjadi kasus kekerasan seksual. Iya, Bapak. Dan gini, itu kaitannya dengan kesadaran ya, kesadaran bagaimana cara menghormati lawan jenis, persamaan gender dan sebagainya. Itu kan karena apa, perempuan yang menjadi objeknya itu perempuan ternyata. Walaupun nggak pasti perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Tapi secara mayoritas memang perempuan sebagai objek dari seksualitas laki-laki. Dan itu kan perlu kesadaran adanya persamaan persamaan hak dan kewajiban bersama, entitas satu kesatuan tanpa membedakan jenis kelamin apa sebagainya. Dan hubungan misalnya itu kan kontraktual. Kontraktual berarti ada legalitasnya, ada nikah. Kalau suka ya nikah, kalau enggak ya sudah gitu. Jangan terjalin hubungan-hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan atau sebagainya. Oke, Bapak. Mungkin itu saja yang dapat kita obrolkan pada siang hari ini. Oke, teman-teman, seperti yang telah kita bahas tadi, yang kita telah obrolkan tadi dengan Bapak Marli, saya dengan Bapak Marli. Jadi gini, teman-teman. Untuk kasus kekerasan seksual di FSA ini, pada intinya kesimpulannya kalian bisa melaporkan kepada pimpinan-pimpinan tertentu. Yang paling utama yakni melapor kepada Satgas yang memang menangani kasus ini ya, Bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau closing statement dari Bapak sendiri? Untuk terakhir, saya himbau ya, yang namanya kekerasan seksual selagi dia normal itu bisa kemungkinan bisa menjadi pelaku atau bisa menjadi korban. Maka perlu ada kesadaran di situ. Kesadaran apa? Kesadaran saling menghormati. Kesadaran harkat martabat manusia itu sendiri. Selagi dia manusia, maka kita hormati hak prerogatifnya, hak seksualitasnya. Dan terakhir saya harap harus berani speak up. Apapun bentuknya itu yang namanya kekerasan seksual harus kita endorse dan itu kita bersama. Iya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya dan mohon maaf jika mengganggu kegiatan pada siang hari ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita obrolkan pada siang hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.